bersama dengan beliau Habib Muhammad Al-Mutahhar kaitannya dengan tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Kita tahu bahwa insya Allah Ramadan tinggal 2 hari lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti memudahkan ikhtiar kita untuk tetap sama-sama maksimal ibadah di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa hari ini, sekarang ini, sekitar kita sedang mengalami sebuah wabah yang luar biasa. Tetapi bagaimana ibadah Ramadan itu tetap bisa maksimal? Nah, insya Allah nanti akan kita bahas dengan beliau Habib Muhammad Al-Mutahhar. Teman-teman sekalian bisa kemudian bertanya, silahkan nanti bisa bertanya interaktif. Insya Allah kita akan sama-sama diskusi kaitannya dengan persiapan Ramadan 1441 Hijriah. Oleh karena itu, mari kita awali majelis siang hari ini, menjelang siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah sudah bersama dengan saya Habib Muhammad Al-Mutahhar. Sebelumnya kami ucapkan afwan, mohon maaf karena keterlambatan siaran pada pagi hari ini. Semoga tidak memberikan kekecewaan terhadap teman-teman sekalian. Baik, langsung saja Bib, tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 kepada beliau kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa imamina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi hari ini setelah lama nggak ada kajian, ya libur. Walaupun ini kajiannya rada wagu ana wonge. Insyaallah. Jadi berbicara dengan digital ini ya, bareng-bareng streaming ya. Jadi saya berbicara kepada yang streaming ataupun nanti yang siaran ulang ya, dari dompet duafa ataupun Instagram dan lain sebagainya, membicarakan tentang puasa ya. Karena ini mau bulan Ramadan, maka kita sambut bulan Ramadan ini dengan mempelajari ilmunya, mempelajari sejarahnya dan segala apapun yang berkaitan tentang Ramadan. Karena Ramadan ini bulan yang mulia. Pemimpin para bulan ini adalah bulan Ramadan. Pemimpin hari Jumat. Pemimpin para nabi Muhammad. Pemimpin para malaikat Jibril. Semua ada pemimpinnya. Pemimpin para wanita di surga nanti yang Sayyidah Fatimah atau Sayyidah Asiyah, Sayyidah Maryam. Jadi semua ada pemimpinnya. Begitu juga tahun dalam 12 bulan Hijriah, pemimpin daripada 12 bulan Hijriah ini adalah bulan Ramadan. Bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Makanya dulu Nabi Muhammad SAW itu kalau sebelum bulan Ramadan, beliau mempersiapkan betul dengan persiapan yang maksimal mulai 2 bulan sebelumnya. Jadi mulai bulan Rajab itu sudah terasa hawa-hawa Ramadan dalam diri Nabi Muhammad, dalam semangat ibadahnya, dalam puasanya, semangat luar biasa. Apalagi sudah masuk bulan Sya'ban, ini sudah mendekati banget ini. Dan Sya'ban betul-betul tambah semangat Nabi Muhammad SAW dalam hal ibadah ataupun puasa. Sampai dikatakan beliau ini kayak Ramadan bulan Sya'bannya sudah ini. Apalagi di bulan Ramadannya, semangat yang sangat luar biasa. Yang mana Nabi Muhammad SAW keseringan waktunya di bulan Ramadan adalah di masjid i'tikaf. Nggak tahu nih COVID ini bisa ada ini i'tikaf di masjid, Allahu a'lam. Ya, kita minta yang terbaik aja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua dari kajian atau masjid, mushola bisa makmur seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an dalam berbagai ayat tentang puasa. Begitu juga dalam berbagai ayat tentang Ramadan khususnya. Di antara yang tadi disampaikan,
surat Al-Baqarah ayat 183, perintah puasa Ramadan. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusshiyam. Dalam Al-Qur'an Allah mewajibkan hambanya. Kadang memakai kata-kata fardu, kadang memakai kata-kata kutiba. Ya. Itu ada hikmahnya. Perbedaan antara furido dengan kutiba. Nah, itu perlu penjelasan yang lanjut nanti kalau kita belajar tentang tafsir. Nah, saya punya kajian tafsir ada di pondok tapi masih libur ini. Nanti kalau kita masuk ke ayat ini saya akan jelaskan secara gamblang apa perbedaan dalam Al-Quran ketika Allah menyatakan kalimat fardu atau kutiba, yang mana sebutkan dalam puasa ini kutiba. Intinya kutiba dalam Al-Quran dalam ayat ini ya, itu artinya adalah difardukan, diwajibkan. Ya orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan. Alaikumussyam, atas kalian untuk berpuasa. Puasa ini secara bahasa itu artinya menahan diri dari apapun, menahan diri dari apapun. Makanya ketika Sayyidah Maryam dalam Al-Quran surat Maryam ayat 26 menyatakan, "Inni nadartu lirrahmani shauma." Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Maksud beliau adalah diam. Berdiam. Jadi menahan diri dari bicara. Itu juga dinamakan secara bahasa puasa. Maka dalam Al-Quran gak melulu saum, kata-kata saum atau siam. Ya, saum itu adalah puasa menahan dari makan, minum seperti Ramadan ini. Jadi kadang-kadang ada yang maknanya diam. Makanya Al-Quran tidak bisa difahami secara tekstual atau harfiah, nggak bisa. Tapi harus dengan tafsir dan dengan guru, nggak bisa. Secara syariat, jadi syara'an, puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan, mufattirat, apapun hal yang membatalkan puasa itu ditahan. Itu namanya puasa secara syariat, secara fikih ya. Bersamaan dengan niat. Ini adalah secara syariat. Ini akan kita jelaskan puasa itu bagaimana secara detail, sebagaimana tahun kemarin. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan. Allah menyatakan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Kata-kata kama kutiba sebagaimana diwajibkan. Di sini mufassirin, ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Apa yang sama ini? Kok sebagaimana diwajibkan? Yang sama apa ini? Apakah perintahnya sama? Apakah jumlah harinya, bulannya juga sama? Caranya dalam berbuka, sahur, niat dengan istri, apakah sama? Ada perbedaan pendapat antara ulama ahli tafsir, ada perbedaan pendapat. Jadi sebagaimana ini apa? Maksudnya apa? Bagaimana umat sebelum kalian diwajibkan pada umat sebelum kalian? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan kesamaannya adalah dalam hukum dan sifatnya, bukan bilangan. Hukum dan sifat bukan bilangan. Jadi bilangan, kalau kita kan bulan Ramadan, baik 29 hari atau sempurna 30 hari gitu ya. Tapi menurut pendapat yang pertama ini, bilangannya dulu tuh nggak sama seperti kita ini, nggak sama. Makanya kan diriwayatkan puasa Nabi Dawud adalah setahun puasa, setahun enggak. Makanya puasa Dawud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, selama setahun. Berarti kan setengah tahun puasa, setengah tahun enggak puasa. Diriwayatkan juga puasa Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah 3 hari setiap bulannya. Makanya ada puasa Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15 Hijriah ya. Kemudian ada yang menyatakan puasa
puasa setahun penuh. Ada lagi riwayatkan, ada lagi umat terdahulu itu yang puasanya setahun penuh. Berat lagi, setahun itu puasa terus. Jadi dulu itu jumlah bilangan puasanya itu berbeda-beda. Setiap umat tergantung kemaslahatan. Allah lebih ngerti tentang kemaslahatan hambanya setiap umat daripada para nabi-nabinya, rasul-rasulnya. Nah, dalam hukum dan sifat sama menurut pendapat yang pertama. Artinya apa? Artinya dulu itu diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, dulu itu umat terdahulu kalau sudah tidur, jadi waktu berbuka belum makan tapi tidur, maka nggak boleh sampai malam besok lagi. Gitu. Kalau sudah tidur belum makan, jadi belum sempat buka puasa, tidur dia, ya sudah. Kalau sekarang misalnya asar ketiduran sampai bangun isya misalnya, nggak apa-apa buka. Bangun isya buka nggak ada masalah. Bangun jam 12 malam buka nggak ada masalah. Cari ketiduran kalau kita sekarang ini. Kalau dulu nggak boleh. Jadi sudah tidur nggak boleh. Begitu juga selama mereka puasa nggak boleh kumpul sama istrinya sama sekali. Kalau kita umat Nabi Muhammad dalam ayat Al-Quran kan dihapus hukum itu. Hillalakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam-malam puasa bulan Ramadan, malam-malam puasa untuk berbuat misalnya kumpul dengan istri kalian. Mereka dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Jadi kalau kita masih boleh kumpul dengan istri di malam hari. Tapi kalau mereka sama sekali mau pagi, siang, sore, malam belas. Selama mereka puasa nggak boleh kumpul sama istrinya. Tapi berat lagi berarti. Hukumnya lebih berat lagi. Jadi antara puasa mereka dengan puasa kita bilangannya berbeda dan kadang hukumnya pun juga berbeda, cara-caranya pun juga berbeda. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jumlahnya sama karena ada riwayat yang menyatakan mereka orang terdahulu, umat terdahulu itu menambah-nambahi puasanya. Asalnya 30 hari. Karena satu sebab ada 2 orang yang mati, tewas saat itu. Mereka ingin menebus 2 nyawa ini dengan per orang 10 hari 10 hari. Jadi 50 hari puasa setiap tahun. Ada lagi yang dimundurkan puasanya. Karena bulan puasa itu biasanya bulan yang cuacanya panas, bulan Ramadan itu. Biasanya cuacanya panas. Tapi ini kebetulan hujan kayaknya. Hujan ya. Kebetulan hujan. Biasanya jarang kalau hujan itu. Biasanya panas. Ramadan itu biasanya panas. Dan panasnya biasanya lebih, terasa lebih. Biasanya hari-hari sebelumnya itu kalau puasa sunnah itu nggak terlalu ngelak, tapi ini Ramadan ngelak banget gitu. Rasanya kayak berat banget gitu. Nah, mereka dimundurkan. Artinya waktunya dirubah dari musim panas dirubah di musim semi. Jadi tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, di musim tengah-tengah gitu. Nah, karena mereka melanggar aturan Allah, diubah-ubah, dirubah-rubah, makanya mereka akhirnya nambahi, ya, ditambahi untuk sebagai tebusan, ditambahi harinya oleh mereka dijadikan 20 hari tambahan. Jadi berapa? 50 hari. Dan ada pendapat-pendapat lainnya tentang jumlah puasa mereka yang berbeda-beda. Intinya ada sebagian kesamaan antara puasa mereka dengan puasa kita. Makanya kan puasa umat terdahulu itu saat ini disunahkan, bukan diwajibkan. Contoh tadi itu sebulan 3 kali, 3 hari Ayyamul Bid kita sunnah puasa hari 13, 14, 15 Hijriah. Bahkan dikatakan Nabi Muhammad puasa Ayyamul Bid bisa mensucikan hati. Faedahnya termasuk keistimewaannya. Kita juga disunahkan untuk puasa Daud. Kenapa kok puasa Daud? Nisbat untuk Nabi Daud. Dulu Nabi Daud puasanya gitu, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Nah, kita disunahkan puasa Daud. Bahkan ketika ada sahabat yang ingin puasa lebih dari Daud, jadi setiap hari puasa, setahun puasa, sama ini Nabi dilarang.
tidak ada puasa yang lebih afdol, lebih banyak daripada puasanya Nabi Daud. Itu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Karena nggak menyiksa itu. Kalau setahun puasa itu kayak menyiksa diri gitu. Kecuali kalau tidak ada makan tirakatnya, itu beda lagi ya. Nah, itu semuanya. Kenapa kok Allah perintahkan la'allakum tattaqun, supaya kalian mendapat derajat ketakwaan ya. Supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini berat ya. Takwa ini berat. Kelihatannya gampang takwa. Takwa ini bukan baju takwa, bukan baju kuku ya. Yang hanya gambaran aja, dia sholat, dia puasa, dia zikir, dia sholawat, dia ibadah, dia amal soleh. Bukan itu aja. Takwa itu Nabi Muhammad menyatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini tempatnya, letaknya, di mana? Di hati. Jadi takwa itu letaknya di hati. Jadi berat takwa ini. Nah, untuk menuju kesucian hati, yang mana itu adalah intinya takwa, caranya yang paling mudah adalah puasa. Puasa, karena puasa ini mensucikan jiwa, mensucikan hati. Maka puasa ini cuma sebentar, ayyaman ma'dudat, Allah lanjutannya. Hari-hari yang sebentar, tidak lama puasa ini. Makanya bulan April ini puasa cuma 7 hari. Jadi di bulan ini puasa cuma 7 hari. Kenapa? Karena lanjutannya di bulan Mei. Ya, insya Allah. Jadi apa namanya? Itu adalah tafsir sedikit tentang Al-Baqarah ayat 183. Kemudian bulan Ramadan ini kenapa kok dinamakan Ramadan? Karena ada pendapat menyatakan bulan itu pasti bertepatan saat panas-panasnya terik matahari. Nah, kan dikatakan Ramadan. Ramadan artinya membakar gitu, panas. Ada lagi yang menyatakan karena dia yarmidud dunub. Karena bulan Ramadan ini membakar dosa, tidak seperti bulan-bulan yang lain, maka dinamakan Ramadan, membakar dosa. Itu adalah makna dari Ramadan itu sendiri. Nah, Nabi Muhammad SAW itu selama seumur hidup mendapati 9 Ramadan, 9 kali puasa Ramadan. Semuanya 29 hari, kecuali 1 kali 30 hari. Jadi 9 Ramadan beliau mendapati seumur hidup, yang 8 kali 29 hari, yang sekali tok itu 30 hari. Jadi sempurna bulannya 30 hari cuma sekali dalam kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perintah puasa. Nah, kemudian perintah puasa. Kapan difardukan, diwajibkan puasa Ramadan ini? Di tahun kedua bulan Hijriah, pada bulan Sya'ban. Jadi turun perintah puasa pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Diperintahkan kita untuk berpuasa. Fadilahnya puasa luar biasa. Fadilahnya luar biasa. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Kullu hasanatin bi'asyri amsalha ila 700 dhi'fin." Setiap kebaikan, setiap pahala, ganjaran itu dikalikan Allah 10 kali lipat minimal sampai 700 kali lipat. Illa shiyam, kata Allah dalam hadis qudsi, kecuali puasa. Fa huwali, karena puasa itu murni untuk aku. Wa ana ajzi bih, dan aku langsung yang akan membalas pahala puasa. Jadi tidak usah yang lain ikut-ikut. Puasa urusanku, urusan dia sama aku. Karena puasa itu murni untuk aku. Kenapa? Dikatakan ulama, kenapa kok Allah menyatakan puasa untukku? Karena puasa ini lebih sulit untuk dimasuki riya. Puasa itu tidak ketok, tidak kelihatan. Kalau sholat ada bentuknya, haji ada bentuknya, ya, zakat ada bentuknya. Itu. Tapi kalau puasa itu orang makan tidak ketok, kecuali kalau dia pas makan gitu. Kalau dia orang itu puasa, anak lihat Mas tahu misalnya, tidak tahu anak dia puasa apa enggak, kecuali dia buka minum baru tahu oh buka puasa. Itu pun masih belum tentu kalau dia lupa. Kamu nggak bakal dia puasanya kalau dia lupa. Jadi puasa ini lebih
jauh dari riya. Karena dia tidak kelihatan. Puasa itu tidak makan, tidak minum, sifatnya tidak ada, gitu ya. Tidak kelihatan gitu. Ada tidak kelihatan. Makanya karena jauh dari riya, Allah menyatakan puasa itu murni untuk aku, karena jauh dari riya. Makanya langsung urusanku nanti pahalanya. Tidak ada yang tahu pahalanya. Kalau yang lain kan ada. Contoh misalnya, sholat berjamaah itu pahalanya lebih afdal dari 27 derajat. Nah, itu kan ada anunya. Misalnya satu tasbih pahalanya sekian, satu sedekah, satu senyuman, satu sedekah. Jadi ada ganjarannya, suatu ada sebutkan pahalanya ini. Pahalanya 100 kali lipat, 700 kali lipat. Tapi kalau puasa tidak ada. Puasa itu aku yang balas langsung aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena langsung dirahasiakan pahalanya oleh Allah dari besarnya pahala puasa. Dalam itu hadis riwayat Bukhari. Riwayat Bukhari tadi itu hadis sahih riwayat Bukhari dalam kitab Shaum, dan juga diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta. Dan dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma yawman fi sabilillah." Barang siapa yang berpuasa sehari aja. Fi sabilillah, artinya karena Allah Ta'ala dia puasa, ikhlas. Ba'adallah minhu jahannam masirata mi'ati 'am. Allah akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh 100 tahun perjalanan. Jadi satu hari 100 tahun, 2 hari 200 tahun, sebulan penuh Ramadan berapa ratus itu? Kalau 29 berarti 290 tahun perjalanan ya ini. 290 tahun perjalanan, bukan hari, tahun ya. Ini hadis riwayat An-Nasai. Dalam hadis juga diriwayatkan, "Bis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan yang tidak didapati orang yang lain. Pertama, idza aftara farih. Tidak ada orang buka puasa tidak gembira, itu tidak ada. Aduh, bukoi, tidak ada. Nah, buka, alhamdulillah. Kadang malah diadani dewe ya. Kadang malah nyari adzan yang paling cepat di channel TV, cari adzan yang paling cepat ya. Karena senang dia, bangga, senang, gembira ketika datangnya waktu berbuka puasa. Itu yang pertama yang didapatkan kebahagiaan dia ketika di dunia. Yang kedua, wa idza laqiyallaha fariha bisawmi. Yang kedua adalah ketika dia nanti saat bertemu dengan Allah, dia akan bangga dengan puasanya. Alhamdulillah, dulu saya itu puasa Ramadan, apalagi ditambahi Arafah, tambahi lagi bulan haram dan lain sebagainya, puasa-puasa yang disunahkan dalam waktu 1 tahun atau setiap minggu dan lain sebagainya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sahih riwayat Bukhari Muslim. Yang ini hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad meriwayatkan somtus shaim tasbih. Diamnya orang yang puasa nilainya tasbih. Wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang puasa nilainya ibadah. Wa du'a'uhu mustajab. Doanya orang puasa mustajab. Wa amaluhu mudha'af. Dan amalnya orang yang berpuasa ketika dia beramal ibadah, beramal soleh, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Ad-Dailami. Riwayat Ad-Dailami. Nah, ini bukan berarti Nabi Muhammad nyuruh wis meneng wae. Turu ndak. Ada orang memanfaatkan hadis ini untuk alhamdulillah, daripada aku ngerasani, daripada saya berbuat dosa, tak turu wae, tak ibadah. Saya tak ibadah dulu aja ya. Kayak orang sekarang di zaman corona yang mau menyelamatkan dunia dengan rebahannya. Ini mau menyelamatkan puasanya dengan rebahan gitu ya. Nah, ini salah paham. Perbandingan itu yang sebanding ya. Perbandingan sebanding. Oh, daripada saya tidur saya tak baca Quran. Ya mana enak. Oh, daripada gibah saya tak tidur. Enak ya, perbandingannya enak. Bukan perbandingan itu namanya. Tak pas itu. Jadi Nabi menjelaskan ini, diamnya ibadah, nilainya tasbih, tidurnya ibadah, bukan nyuruh diem, bukan nyuruh ibadah, maksudnya Pak. Lihat. Puasa ini luar biasa. Lah wong diem aja kayak gitu, apalagi tasbih. Lah wong tidur aja kayak gitu, apalagi ibadah. Jadi Nabi itu ingin menjelaskan apalaginya gitu. Kadang orang-orang salah paham, boleh enak itu. Nah, itu juga ada riwayat Ahmad. Nabi Muhammad sabda, "As-siyamu junnah." Puasa ini tameng, wa hisnun hasin, tameng yang ditamengi lagi. Minan nar, dari api neraka. Jadi kalau mau tahu punya tameng, punya perisai,
yang mana menjadikan kita ini tidak mempan api neraka membakar kita dan juga tidak bakal masuk neraka insyaallah biidznillah adalah dengan cara puasa. Apalagi puasa Ramadan hukumnya wajib. Nah, puasa ini hukumnya ada 4 ya. Wajib, sunnah, makruh, haram. Nah, kok bisa haram? Nanti penjelasannya satu persatu akan dijelaskan. Puasa pertama hukumnya wajib tadi ya, wajib dalam 6 hal. Puasa wajib dalam 6 hal. Pertama, puasa Ramadan jelas. Yang kedua, puasa qadha. Misalnya tahun kemarin ada perempuan yang udzur, ya, perempuan yang udzur, haid, nifas, atau dia menyusui, atau dia hamil misalnya sampai dia tidak puasa, atau orang yang sakit misalnya, dia wajib bayar atau qadha, ya, utang puasanya. Nah, itu puasa juga wajib hukumnya, puasa qadha. Yang ketiga, shaumul kafarah, puasa kafarah, tebusan. Contoh misalnya tahun kemarin kelepasan, kumpul istrinya siang-siang bulan Ramadan, lupa misalnya manten anyar lali, mantennya bulan Ramadan misalnya, lupa dia kelepasan, kumpul sama istrinya siang-siang bulan Ramadan, maka bagaimana hukumnya? Ada beberapa nanti yang akan dijelaskan akibat-akibatnya dan tebusan-tebusan kafarah yang harus dia tebus. Di antaranya adalah puasa, namanya puasa kafarah, puasa tebusan. Juga misalnya aku bilang medalik ya, nabrak orang, ada orang tabrakan, yang ditabrak mati, nah itu ada wajib puasa kafarah nanti. Ada penjelasannya nanti bab jinayat, dalam fikih nanti bab jinayat ada. Yang keempat, puasa ketika haji atau umrah dia tidak mampu nyembelih dam, bayar dam nyembelih. Kan ada dam yang mana dam ini, tebusan ini ketika haji atau umrah, ketika dia melanggar satu perbuatan yang mewajibkan untuk dia membayar dam, itu ada salah satu dam yang mana hukumnya adalah menyembelih kambing atau domba di sana, dibagikan di sana ke miskin-miskin orang haram sana. Tapi dia tidak mampu misalnya, beb saya tuh nabung beb, sudah mulai muda, itu tua, baru bisa berangkat misalnya, tidak punya uang beb buat nyembelih, maka diganti dengan puasa 10 hari, 3 hari di sana, 7 hari di negerinya. Nah itu puasa wajib hukumnya untuk menggantikan sembelihan tadi itu, karena dia tidak mampu nyembelih. Nah, itu puasa menggantikan tadi damnya, ya. Itu juga wajib hukumnya. Yang kelima, puasa di saat diperintahkan oleh pemerintahan ketika ada paceklik misalnya, istisqa, bahasa fikihnya istisqa, minta hujan misalnya. Ini udah setengah tahun tidak hujan misalnya, atau setahun tidak hujan misalnya. Di Indonesia alhamdulillah ya, melimpah ruah sampai banjir-banjir, sampai entah-entah ya, sampai rop-rop ya. Tapi kalau di luar negeri, di Arab sana belum tentu setahun 2 kali gitu. Jarang ya. Nah itu ada sholat dalam fikih, dalam syariat Islam namanya sholat istisqa, minta hujan. Kemarin sempat kayaknya ya, karena terlalu lama kemarauannya, sempat di berbagai daerah, berbagai masjid besar itu mengadakan sholat istisqa. Nah itu kalau pemerintah memerintahkan sebelum sholat istisqa misalnya, puasa dulu supaya dosanya bersih, semuanya sholat langsung kabul, langsung hujan misalnya begitu, maka puasanya hukumnya wajib. Karena apa? Perintah dari pemerintah, ulil amri, taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, pemerintahan. Kemudian yang keenam, puasa nazar. Misalnya hari Kamis, bukan besok ya, besok Kamis ini Ramadan berapa? Insya Allah Jumat. Wallahu a'lam. Misalnya di bulan Muharram hari Kamis misalnya, Kamis depan saya nazar, saya mau puasa. Nah, puasa Kamis depan itu jadi wajib bagi dia. Kenapa? Dinazari. Jadi karena sebab nazar menjadi wajib. Ini 6 puasa yang wajib. 40. Satu lagi. 2. Yang kedua sekarang. Itu puasa yang wajib ya. Pertama,
Sekarang puasa yang kedua, puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah ini hukum aslinya puasa sunnah hukumnya. Puasa yang sunnah ada 3 bagian. Pertama, setahun sekali. Yang kedua, bulanan. Jadi pertama tahunan, 2 bulanan, yang ketiga mingguan. Tahunan, bulanan, mingguan. Yang pertama yang tahunan, contoh puasa Arafah. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Zulhijjah, sehari sebelum Idul Adha. Puasanya ini disabdakan Nabi Muhammad SAW menghapuskan setahun sebelum dan setelahnya dosa. Setahun dan setelah dan sebelumnya. Riwayat Tirmidzi. Jadi puasa sebelumnya dan puasa setelahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Arafah. Puasa Tasu'a 9 Muharram, Asyura 10 Muharram. Itu juga sunnah tahunan. Ini puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Musa alaihissalam. 10 Asyura ini puasa dilaksanakan Nabi Musa, dilaksanakan juga oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga ini dalam riwayat Muslim menghapuskan setahun yang lalu, dosa setahun yang lalu, puasa Asyura. Kemudian puasa 11 Muharram, sunahkan juga. Dan nanti setelah Ramadan, 6 hari bulan Syawal, 6 hari bulan selain Idul Fitri, 6 hari di bulan Syawal selain Idul Fitri, itu juga luar biasa. Pahalanya dikatakan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikutkan 6 hari di bulan Syawal, karena kausiyamid dahri, seperti puasa setahun penuh pahalanya. Seperti puasa setahun penuh pahalanya. Kemudian 10 hari di bulan Dzulhijjah selain Idul Adha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai Arafah, itu disunnahkan. Makanya disebut dalam Al-Quran walayalin ashr. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu luar biasa, sampai Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr pakai 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, walayalin ashr. Ya, itu puasa yang tahunan. Nah, berikutnya puasa yang bulanan atau mingguan akan kita lanjutkan setelah sholat zuhur. Kita jeda dulu untuk melaksanakan sholat zuhur. Insya Allah kita akan mulai lagi streaming jam 12 tepat, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama Habib Muhammad Al-Mutahar membahas tentang persiapan Ramadan 1441 Hijriah. Tadi alhamdulillah di sesi yang pertama sudah membahas tentang puasa-puasa yang tergolong wajib dan beberapa puasa yang tergolong sunnah. Nah, insya Allah akan dilanjutkan lagi pembahasan. Bagi teman-teman yang barangkali ingin bertanya, silahkan bisa menghubungi nomor admin di Dompet Duafa Jawa Tengah di 0815 7798 783, atau bisa langsung komentar di kolom komentar live Instagram yang tersedia. Kami persilahkan Habib Muhammad Al-Mutahar untuk melanjutkan materi pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Melanjutkan yang tadi, puasa yang sunnah saat ini yang dibahas adalah puasa sunnah yang bulanan. Tadi tahunan sudah, sekarang bulanan. Bulanan diantaranya ada puasa Ayyamul Bid yang tadi dijelaskan di awal, yaitu tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Puasa Ayyamul Bid. Dan juga ada lagi namanya puasa Ayyamus Sud. Ayyamus Sud ini saat bulan itu sabit, jadi banyak tertutupnya gitu ya. Hitam, bulan hitam, bulan saat hitam-hitamnya gitu. Hari-hari bulan sabit gitu ya. Kalau Ayyamul Bid hari-hari bulan purnama ya. Ayyamus Sud ini tanggal 28, 29, 30 Hijriah. Ini juga disunahkan. Disunahkan dan termasuk sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ketiga, puasa mingguan. Puasa mingguan yaitu adalah puasa Senin Kamis. Nah, paling afdolnya puasa sunnah adalah
tadi yang seperti sudah dijelaskan ceritakan tadi, puasa sehari enggak, sehari ya puasa enggak, yaitu puasanya Nabi Yuna Dawud ala Nabi Yuna wa alaihi afdhalus salam, puasa Nabi Dawud itu ya, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa itu paling afdolnya puasa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian yang ketiga, puasa wajib, puasa sunnah. Yang ketiga, puasa yang makruh, yaitu menyendirikan puasa di hari Jumat. Jadi seminggu puasanya Jumat tok, nah itu makruh. Atau puasa Sabtu tok, puasa Ahad tok, nah itu makruh hukumnya. Jadi nggak diperkenankan. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari rayanya umat Islam. Hari Jumat itu hari rayanya umat Islam. Hari Sabtu itu Nasrani, hari Ahad itu Yahudi, Ahad Nasrani. Jadi dimakruhkan, bukan haram, bukan batal. Maksudnya sah, tapi makruh hukumnya. Kurang bagus, kurang baik. Ya, karena nggak dilakukan sama Nabi Muhammad. Ya, satunya nggak dilakukan sama Nabi Muhammad, ngapain kita melakukan? Ya, Nabi Muhammad sudah contoh yang paling sempurna. Ngapain kita mau menyempurnakan yang sudah sempurna? Ya. Jelas sudah penuh, tambah lagi ya, tumpah. Ya. Kemudian termasuk puasa yang makruh juga adalah setahun penuh. Setahun penuh puasa tidak pakai, sehari dikosongin misalnya atau 2 hari dikosongin, itu makruh hukumnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, puasa yang haram hukumnya terbagi menjadi 2. Ada yang haram tapi sah, ada yang haram nggak sah. Haram sah, haram nggak sah. Yang haram sah adalah puasanya istri tanpa izin suami. Selain Ramadan ya, Ramadan tanpa izin, wajib hukumnya. Puasa sunnah misalnya, istri puasa Senin Kamis, tidak izin sama suami, haram. Sah apa enggak beb? Sah, tapi haram. Kenapa? Istri harus izin suami, walaupun dalam ibadah yang sunnah. Lain kalau wajib antara dia dengan Allah. Kalau sunnah harus izin suami dulu. Ada hak suami di situ. Kemudian haram dan enggak sah. Yang kedua, haram dan enggak sah, yaitu pertama puasa Idul Fitri. 2. Puasa di hari Idul Adha. 3. Puasa hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang keempat, puasa saat ini ya, setengah bulan terakhir bulan Sya'ban. Setengah bulan akhir, setengah akhir ya. Setengah akhir bulan Sya'ban itu diharamkan puasa kalau tidak disambung dengan sebelumnya atau tidak punya kebiasaan puasa sebelumnya. Contoh, sekarang hari apa? Hari Selasa. Misal besok hari Kamis belum Ramadan. Hari Kamis dia misalnya kemarin Senin ya, Senin kemarin ya, Senin kemarin belum Ramadan, tapi setengah akhir bulan Sya'ban. Dia dulu atau biasanya dia tuh puasa Senin Kamis, maka dia diperkenankan Senin kemarin untuk puasa Senin, puasa sunnah Senin. Kenapa? Dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis. Tapi kalau nggak punya kebiasaan Senin Kamis, dia pengen tiba-tiba gitu setengah bulan terakhir bulan Sya'ban dia pengen puasa Senin itu tiba-tiba, haram. Hukumnya dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tanggal 16, 17, 18, 19, 20 sampai akhir Sya'ban haram hukumnya dan nggak sah kalau tidak disambung dengan sebelumnya. Disambung contoh gini, tanggal 15 Sya'ban puasa, 16 boleh puasa. Kenapa? Disambung dengan sebelumnya. Misalnya 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dia puasa, nggak apa-apa. Kenapa? Disambung dengan sebelum setengah bulan terakhir bulan Sya'ban. Boleh. Nah, yang kelima puasa di hari yang masih ragu-ragu, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Kamis besok ini tanggal berapa? 29 Sya'ban dari apa? Rabu ya. Insyaallah 29 Sya'ban Rabu ya. 29 Sya'ban Rabu. Berarti 30 Sya'ban Kamis. Ya kan? Dan Kamis ini antara tanggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan.
Karena kalau kita melihat hilal malam 30 Sya'ban, maka besok berarti bukan tanggal 30 Sya'ban, berarti 1 Ramadan. Karena ru'yatul hilal. Beda kalau yang pakai cara hisab. Pakai cara hisab, nah kalender itu sudah Jumat berarti ya. Jumat kan di kalender Jumat kan, kalau pakai cara hisab. Jumat itu sudah. Jadi kalau pakai cara ru'yatul hilal, maka dilihat malam 30 Sya'ban itu dia melihat hilal. Kalau kelihatan hilal, besok berarti bukan tanggal 30 Sya'ban, tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau nggak kelihatan hilal, tanggal 30 Sya'ban, baru besoknya, keesokannya 1 Ramadan. Yang menyempurnakan Sya'ban baru masuk ke bulan selanjutnya, yaitu bulan Ramadan. Nah, tanggal 30 Sya'ban diharamkan untuk puasa dan nggak sah. Nggak sah. Kenapa? Ini belum jelas. Ragu-ragu misalnya, masih ragu-ragu gitu. Lain kalau seperti di Indonesia, nah, malam 30 pasti sudah ada pengumuman, ya kan? Ada pengumuman, sudah ada MUI sudah sama semua ormas-ormas sudah musyawarah dengan jihad mereka, ya kan? Bahwa ditentukan Ramadan besok kan gitu. Kalau di Indonesia enak, misalnya dia tidak tinggal di daerah yang nggak kayak Indonesia lah, daerah yang terpencil gitu, nggak tahu ini masih 30 atau sudah 1 Ramadan ini, dia nggak lihat hilal, dia nggak tahu hisab misalnya, maka haram hukumnya puasa di tanggal 30 Sya'ban, hari yang masih diragu-ragukan, masih diragukan ya, apakah itu tanggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Itu 5 hari yang diharamkan untuk puasa dan tidak sah. Nah, atau tadi ya, jadi kapan diperbolehkan puasa setengah bulan terakhir bulan Sya'ban? Tadi saya jelaskan kalau disambung dengan sebelumnya, atau dia punya kebiasaan puasa sunnah tadi itu, Senin Kamis atau puasa Daud. Yang ketiga, dia punya utang. Misal sekarang ada perempuan masih punya utang belum lunas, kurang 2 hari misalnya. Sekarang ada hari ini hari apa? Selasa sama Rabu. Dari Selasa sama Rabu dia puasa untuk qadha bayar utangnya. Boleh apa enggak sah? Apa enggak sah? Karena wajib dia qadha ini. Atau kafarah atau nazar tadi itu diperbolehkan sebelum masuknya bulan Ramadan, di akhir bulan Sya'ban diperbolehkan karena wajib. Nah, sekarang syarat sahnya puasa. Kita masuk ke hukum sudah. Syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa ada 4. Jadi orang dinyatakan puasanya sah, syaratnya 4 ini. Pertama, al-Islam, harus orang Islam. Harus orang Islam. Kalau seandainya ketika dia pertengahan puasa jam 12 siang, 12.00 murtad, na'udzubillah min dzalik, 12.01 syahadat lagi, tetap hari itu puasanya batal. Ya, walaupun cuma semenit, sedetik dia murtad, batal puasanya. Jadi harus dalam keadaan muslim, dalam keadaan muslim. Atau mu'alaf, habis subuh baru mu'alaf, maka dia, saya belum makan kok habis subuh, tidak bisa. Tetap dia nanti harus, istilahnya di hari itu dia nggak wajib, karena dia masih kafir tadi kan, saat sudah masuk subuh kan masih kafir dia. Nah, yang kedua, syarat sah yang kedua, al-aqlu, berakal ya. Jadi bukan orang gila. Kalau seandainya ada orang puasa niat malamnya jam 8 pagi, dengar kabar apa misalnya, na'udzubillah, terus edan misalnya, gila misalnya. Walau sebentar, edan setengah menit terus sadar, wah aku mau edan ya misalnya, maka tetap batal di hari itu puasanya. Karena apa? Hilang akal. Itu syarat sahnya puasa, dia berakal. Kemudian yang ketiga, syarat sahnya puasa adalah apa? Suci atau bersih dari haid dan nifas. Harus suci perempuan tadi itu. Kalau seandainya dia jam, misalnya adzan maghrib setengah 6 lebih 10, setengah 6 lebih 9 menit, dia haid, batal, harus dibayar qadha. Ini nanggung kurang semenit adzan, orang ngurus. Pokoknya gitu hukumnya. Jadi karena dia tidak sempurna, ibadahnya tidak suci, walaupun cuma sebentar haid atau nifasnya. Nah, begitu juga kalau dia haid, malamnya haid, habis subuh masih haid,
jam 6 pagi suci haidnya, dia belum makan apa-apa, masa tak lanjut eman-eman mumpung jam 6, udah bisa, tetap batal, tetap gak bisa dia untuk apa namanya puasa. Tapi sunnah untuk puasa, untuk mengikuti yang lain-lainnya, dia mangan diri, liane ra mangan. Jadi sunnah, bukan wajib ya, sunnah. Perempuan yang haid atau nifas suci di tengah-tengah hari Ramadan, dia suci, sunnah untuk tidak makan, tidak minum sampai maghrib baru makan minum. Tapi apakah sah? Sahnya nggak sah, karena syarat sahnya harus suci selama mulai subuh fajar sampai maghrib, terbenamnya matahari. Itu syarat yang ketiga. Syarat sah yang keempat adalah apa? Dia tahu bahwa ini adalah waktu sudah hari bulan Ramadan. Jadi kalau orang misalnya udah di penjara, penjaranya penjara yang tidak dikasih tahu sama sekali, nggak ada orang besuk, dia tidak tahu ini di hari apa, ini bulan apa, dia tidak tahu. Dia memperkirakan sendiri, ini katanya Ramadan ini misalnya. Ini gambaran yang jauh lah. Kalau di Indonesia insya Allah ngerti semuanya. Pokoknya dia tahu itu adalah hari yang sah untuk dia melaksanakan puasa. Nah, itu syarat yang keempat, syarat sah yang keempat. Atau dia juga tahu ini bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha, sah. Jadi apa namanya, tahu kalau itu waktu adalah sah untuk dilaksanakan puasa. Itu syarat sah yang keempat. Sekarang kita masuk ke syarat wajibnya puasa. Kapan orang wajib puasa? Syaratnya apa? Syaratnya 5. Pertama Islam. Orang wajib puasa harus Islam. Orang kafir nggak wajib puasa. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam, dia telah meninggalkan mulai balik itu 20 Ramadan. Apakah 20 Ramadan 20 peng piro? Peng 30 atau 29 misalnya. Dipengkan dikodok, tidak wajib. Jadi kalau ada orang kafir masuk Islam kemarin itu tidak usah dikodok, diampuni sama Allah Ta'ala, karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia suci seperti bayi yang baru lahir orang mu'alaf itu. Jadi yang kemarin tidak usah dikodok. Tapi kalau ada orang kafir meninggal dalam keadaan kafir, na'udzubillah min dzalik, bisa meninggal dalam keadaan kafir, apakah nanti di neraka diazab, disiksa dengan siksaan meninggalkan puasa Ramadan? Iya. Jadi orang kafir meninggalkan keadaan kafir itu azabnya double. Yang paling parah, pedih azabnya adalah karena dia tidak beriman kepada Allah. Kemudian ditambahi tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji kalau mampu. Ditambahi azab berlipat-lipat ganda. Di atas azab tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu. Tapi kalau murtad wajib kodok. Beda ya, kafir sama murtad beda. Kalau murtad dia berkhianat kepada Allah. Ya kan, orang murtad kan berkhianat. Sudah Islam keluar lagi, gitu. Sudah Islam keluar lagi murtad. Kalau murtad dia wajib mengkodok. Misal ada orang murtad selama 10 tahun. Selama 10 tahun itu dia harus mengkodoi Ramadannya selama 10 tahun. Dia telah berkhianat kepada Allah 10 tahun. Wajib dikodok itu 10 tahun itu Ramadannya. Untuk hukuman pengkhianatannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat wajib yang kedua, at-taklif. Dia harus mukallaf. Mukallaf itu udah balik dan berakal. Anak kecil, bagaimana anak kecil? Anak kecil orang tuanya sunnah memerintahkannya kalau sudah umur 7 tahun. Anaknya umur 7 tahun sunnah. Nah, puasana ya walaupun duduk ya, sore sidik, foto sore, asar, buka misalnya, tidak apa. Diajari. 10 tahun nggak puasa, udah dipukul. Tapi pukulnya bukan sadis ya, pukul cewek, ya, jangan sampai menyakiti anaknya sendiri. Jadi itu perintah Nabi Muhammad. 7 tahun diperintahkan, tapi kalau meninggalkan jangan dipukul. 10 tahun kata Nabi pukul kalau meninggalkan. Ini perintahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak menyalahi HAM, tidak menyalahi hak asasi, kecuali kalau sampai mengeluarkan darah, patah tulang, ya, itu di penjara waktu ini raras ya. Yang ketiga, syarat wajib yang ketiga, al-itaqah, mampu. Mampu ini ada kalanya mampu secara nyata, mampu secara syariat, dan juga mampu secara nyata. Artinya apa? Orang lanjut usia, lansia, dia memang tidak mampu secara nyata, memang dia tidak mampu secara zahir, dia tidak mampu.
penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Nah, katanya dokter di sini kira nunggu nih, sebulan lagi saya mati, nih katanya dokter misalnya. Maka ini tidak mampu secara zahir, tidak mampu. Yang kedua, tidak mampu secara mampu, syarat wajibnya mampu secara syariat. Jadi seperti tadi, haid nifas, perempuan yang haid dan nifas, dia mampu puasa. Perempuan haid nifas mampu puasa, tapi secara syariat dia tidak mampu. Kenapa? Dilarang, bahkan nggak sah. Syarat yang keempat adalah sehat. Syarat wajib yang keempat adalah sehat. Maka tidak wajib terhadap orang yang sakit. Sakitnya apa? Ngeluh rak poso? Enggak. Cuma ngeluh, sakit gigi udah, puasa wajib. Sakitnya sakit yang diperbolehkan untuk tayamum. Sakit yang diperbolehkan untuk tayamum. Apa sakit yang diperbolehkan untuk tayamum? Kalau dia puasa mati. Ini saya kalau puasa kata dokter mati. Nah, jadi tidak usah puasa. Tidak apa-apa. Atau ini saya kalau puasa kata dokter sembuhnya tambah lama ini. Bertahun-tahun tambah berlarut-larut ini penyakit saya. Atau penyakitnya tambah parah. Ini tiga ini adalah yang sebab yang diperbolehkan dia untuk tidak puasa. Sakit, khawatir mati, tambah lama sembuhnya, tambah parah penyakitnya. Ini tiga ini. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi nggak sembarangan orang sakit terus batal puasanya, enggak. Jadi tiga ini. Takut mati, tambah penyakitnya, tambah lama sembuhnya, tambah parah penyakitnya. Ini bukan karpe dewe. Ini parah, penyakit saya kayaknya parah ini. Hanya gitu. Dihukumi dewe, enggak boleh. Harus orang yang terpercaya, dokter. Oh, ini dokter, rekomendasi dokter, saya enggak puasa dulu. Gitu. Syarat yang terakhir, syarat wajib puasa yang terakhir adalah al-iqamah. Dia seorang yang mukim. Dia mukim. Bukan seorang yang musafir. Musafir pun diperbolehkan tidak puasa kalau keluar dari daerahnya sebelum subuh, sebelum fajar. Kalau habis subuhan bepergian, walaupun luar negeri, tetap dia wajib puasa. Kenapa? Dia keluarnya sudah wajib puasa dia. Jadi sebelum keluar dari daerahnya itu masih belum fajar. Sebelum keluar dari daerahnya masih fajar. Dan perjalanannya harus minimal 82 km. Masafatul qasar, jarak qasar diperbolehkan qasar, sholat qasar 2 rakaat, 4 rakaat. 82 km. Sekarang rukun-rukun puasa. Rukun-rukun puasa. Pertanyaan sambil disiapkan ya. Nanti insya Allah setelah penjelasan nanti kita jawab pertanyaan dari mustami'in dan mustami'at. Rukun-rukun puasa ada cuma dua rukun puasa. Yang pertama an-niyah, niat. Baik puasa fardu, puasa sunnah harus niat. Yang namanya ibadah harus niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Fardu ataupun sunnah. Cuman niatnya fardu dan sunnah berbeda. Niatnya fardu itu harus sebelum fajar. Jadi niat puasa Ramadan contoh, atau puasa qadha, puasa kafarah, puasa nazar, itu harus niat puasanya awalnya masuk waktu niat habis maghrib, akhir waktu niat fajar. Jadi sebelum fajar habis maghrib itu dia harus niat. Makanya kan biasanya di masjid-masjid kalau tarawih itu biasanya mereka nuntun niat. Nah, itu memang bid'ah, hal yang baru. Nuntun niat itu tidak ada di zaman Nabi. Cuman itu mengingatkan hal yang bagus itu, bukan bid'ah sayyi'ah, bukan perkara yang baru yang buruk gitu ya. Walaupun tidak dilakukan sama Nabi, tapi itu bagus, mengingatkan orang. Karena kadang-kadang orang tuh lupa, namanya manusia lupa. Pasti nih mustami'in mustami'at pendengar ini pasti pernah terjadi pada kalian mungkin lupa. Oh, saya lupa tadi malam niat. Mungkin pernah terjadi pada kalian. Mungkin ya Mas Toto dan lain-lain ini mungkin pernah terjadi. Sahur, lupa. Hah? Lupa sahur. Lupa sahur, kebablasan misalnya. Lupa. Namanya manusia lupa. Diingatkan. Ya, nah itu saumudin ada itu mengingatkan. Jadi bukan
bukan mau mengada-ngada, bukan itu niatnya bagus kok, niatnya untuk mengingatkan kok. Kalau tidak mau ya tidak apa, cuman kalau lupa ya salahkan diri kamu sendiri gitu. Tapi itu ingin mengingatkan kepada kita niat gitu ya, niat supaya tidak lupa niat, karena niat puasa Ramadan wajib di malam hari ya. Kalau seandainya sampai subuh lupa niat, puasa di hari itu gak sah, tapi wajib puasa. Wajib puasa tapi gak sah, berat hukumannya. Orang lupa niat puasa Ramadan sampai subuh ya, lupa niat, dia tetap wajib puasa, gak boleh batalkan puasanya, tapi nanti wajib diqadha itu. Kenapa? Gak sah puasa di hari itu. Kenapa? Gak ada niatnya. Habis subuh niat, oh udah bisa. Fardu harus sebelum subuh niatnya. Beda kalau puasa sunnah, Sunan Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah, puasa tadi itu Asyura, Tasu'a. Itu kalau puasa sunnah boleh sebelum zuhur niatnya. Maksimal mentok zuhur. Sebelum zuhur niat, asal belum sarapan. Kalau udah sarapan tidak bisa. Jadi asal belum sarapan. Sebelum zuhur, mulai subuh belum makan sama sekali, belum minum sama sekali. Jam 10 mau niat puasa boleh silahkan. Karena dulu Nabi Muhammad begitu. Tapi kalau pulang dari masjid, isyraq, mau sarapan, tanya sama istrinya ada makanan enggak? Istrinya bilang enggak ada. Nabi bilang kalau gitu saya puasa. Jadi ini sebagai dalil bahwa kalau puasa sunnah diperbolehkan maksimal pokoknya dulu. Sebelum dulu nggak apa-apa. Nah itu perbedaan. Makanya kita ini dianjurkan oleh para ulama di bulan Ramadan itu untuk di awal malam bulan Ramadan. Misalnya kalau ini Jumat Ramadannya ya, di malam Jumatnya itu kita taklid mengikuti madhab Maliki. Kenapa? Di dalam madhab Maliki itu niat Ramadan hanya sekali di awal malam tok. Sama kayak sholat tadi, sholat zuhur 4 rakaat. Apakah tiap rakaat kita niat? Enggak. Kan cuma di takbiratul ihram kita niat kan? Tapi isinya 4 rakaat. Nah, menurut Imam Malik bin Anas, madhab Maliki, Ramadan ini satu paket kayak sholat satu fardu. Kayak sholat 4 rakaat itu satu paket. Jadi 30 hari atau 29 hari itu satu paket. Niatnya hanya di awal, kayak takbiratul ihramnya gitu. Malam pertama bulan Ramadan. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, tidak bisa. Ramadan berbeda dengan sholat 4 rakaat. Menurut Imam Syafi'i, ini enggak sepaket. Ibarat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, niatnya beda-beda. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, sampai hari ke-29 atau 30, kata Imam Syafi'i, ini kayak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau menurut Imam Malik, kayak zuhur tok itu 4 rakaat itu 30 hari, 29 hari. Perbedaan pendapat biasa, ijtihad, ya kan? Semuanya benar, gak ada yang salah. Tinggal kita ikut yang mana. Nah, kita yang di Indonesia mayoritas madhab Syafi'i diperbolehkan taklid madhab Maliki, mengikuti madhab Maliki. Jadi di malam pertama, di malam Jumat kita niatnya 2 double. Pertama niat madhab Syafi'i, madhab kita. Saya besok niat puasa Ramadan fardu lillahi ta'ala. Yang kedua, dia niat jaga-jaga. Kalau pertengahan Ramadan dia lupa, dia nggak batal puasanya. Dia sah puasanya. Kenapa? Karena di awal dia ikut madhab Maliki. Jadi di awal malam Jumat itu dia niat, saya niat puasa selama sebulan penuh fardu lillahi ta'ala mengikuti madhab Maliki. Jadi jaga-jaga aja. Nah, hati-hati, namanya manusia kan, lupa kan, hati-hati. Jadi kalau pertengahan bulan dia seandainya lupa, sahur kebablasan misalnya, dia lupa, nggak niat, dia bisa sah puasanya di hari itu karena taklid mengikuti madhab Maliki. Ini hanya solusi aja untuk yang suka lupa. Solusi, tak kasih solusi benenak kan. Nah, kemudian rukun yang kedua, rukun pertama tadi niat ya. Rukun yang kedua adalah tarku mufattirin, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Zakiran, dalam keadaan ingat, lupa nggak batal, walaupun makan 2 piring nggak batal ya. Zakiran, jadi meninggalkan hal yang membatalkan puasa dalam keadaan ingat, sadar. Mukhtaron, bukan terpaksa.
Terus seandainya ada misalnya naudzubillah, jarang terjadi ya, ada orang misalnya mau nimba ente pistol betulan ya, bukan mainan. Ente kalau tidak batal kan puasanya tak tiba. Nah itu boleh membatalkan. Apa namanya? Tidak istilahnya nggak batal puasanya, boleh dia makan karena khawatir dibunuh gitu. Betulan ya. Ghairu jahilin ma'dzurin, dan juga bukan termasuk orang yang bodoh yang diberi udzur oleh syariat. Orang bodoh yang dikasih udzur oleh syariat adalah orang yang jauh dari ulama. Di Indonesia insya Allah juga semuanya. Atau orang yang baru masuk Islam dan tidak ngerti hukum Islam. Kalau misalnya minum itu membatalkan, makan membatalkan, kayaknya jarang zaman sekarang ya. Ini kayaknya zaman dulu ini. Nah, orang kalau seperti itu jauh daripada ulama, tidak tahu hukum Islam, itu dikasih udzur. Jadi dikasih konsekuensi rukhsah, boleh. Istilahnya bukan boleh ya, nggak batal puasanya, nggak batal puasanya. Jadi itu orang yang bodoh, kasih udzur. Nah, harus dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak terpaksa, kemauan membatalkannya. Nah, kemudian puasa itu terbagi menjadi dua. Apa namanya? Sunnah-sunnahnya puasa. Ya, masuk ke sunnah-sunnahnya puasa. Sunnah yang pertama adalah mempercepat buka. Bukan mempercepat adzan ya. Mempercepat buka. Di adzan buka. Jangan di akhir-akhir kan buka puasa. Cepat. Sudah yakin maghrib dibatalkan langsung ya. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah sahur. Sahur walaupun dengan seteguk air, sunnah hukumnya. Walaupun dengan seteguk air. Masuk waktu sahur setelah lewat setengah malam. Jadi sahur itu jam 09.00, bukan jam 10 malam. Setengah malam. Misal malam 8 jam, setelah lewat malam 4 jam, sunnah sahur itu masuk waktunya mulai itu. Misal malam 8 jam, setelah 4 jam lewat, masuk waktu sahur. Kemudian sunnah yang ketiga, mengakhirkan sahur. Jadi sahur jangan awal-awal, jam 1 sudah sahur. Nanti cepat ngelai, ya kan, cepat ngelaknya, cepat hausnya. Sahur tuh yang sekiranya nggak terlalu mepet sama subuh, tapi tidak terlalu awal ya. Kalau sahabat Nabi itu memperkirakan Nabi Muhammad sahur itu seukuran 50 ayat bacaan Al-Quran sebelum subuh. Itu sudah berhenti kan? Jadi membaca 50 ayat sebelum subuh, Nabi sudah berhenti. Jadi ibaratnya para sahabat sudah sahur dengan Nabi, terus mereka baca Al-Quran, dapat 50 ayat, ada. Itu sunnah berhenti. Makanya kalau di Indonesia ada istilah namanya imsak. Mau dinamakan imsak, mau dinamakan tanbih, silakan. Ya, monggo. Gitu. Kemudian sunahkan ya. Jadi kurang lebih 15 menit lah sebelum subuh, kalau bisa 15 menit, 10 menit berhenti. Supaya apa? Di Indonesia ini para ulamanya yang ahli falak, ahli hisab, mereka itu dalam waktu jadwal imsakiyah itu ditambahi waktu, kadang sampai 4 menit. Ditambahi waktu apa? Ihtiyat, hati-hati. Nah kalau ente kalian ngandalkan jadwal imsakiyah, padahal dimundur sama mereka 4 menit. Misal 04.00 adanya 04.00 jam 4 kurang 4 menit belum ada. Padahal mereka mengakhirkan 4 menit sampai 04.00. Padahal harusnya 03.56. Ente masih minum, padahal itu sudah ada. Karena mereka itu mengakhirkan karena hati-hati. Para ulama kan buat jadwal-jadwal.
ahli falak mereka. Itu batal puasanya. Jadi di Indonesia ini jadwal-jadwal itu, kalender-kalender ini, jadwal imsakiyah yang sebarkan itu ditambahin sama mereka. Nggak persis itu, enggak. Ditambahin sama mereka. Nah, 3 menit, ada yang 4 menit, tambahin sama mereka. Jadi hati-hatilah, orang hati-hati apa salahnya? Bagus, orang hati-hati bagus. Nah, kemudian berbuka puasa sunnahnya adalah rutop. Ada namanya kurma rutop. Searching aja di Google biar tahu kurma rutop. Ada kurma rutop. Memang mahal ya, lumayan kurma rutop. Itu yang paling ambil. Ganjil 3, 5, 11 kebangetan ya. 21 kebangetan. Ya. Ganjil ya 3, 5. Kalau tidak ada rutop, gak punya rutop, ada namanya bus. Bus itu kurma juga jenis kurma. Sepak kayak salak juga kurang lebih. Ada di Arab sana, di Indonesia kayaknya tidak ada. Arab sana. Kalau nggak ada tamar, kurma tamar, yang sudah matang ada. Apa tamar yang kering. Nggak ada zam-zamin, air zam-zam. Nggak punya kurma habib zam-zam. Nggak punya zam-zam, famain air putih. Pokoknya jangan es dulu, kolak dulu. Salah itu kolak dulu. Air dulu. Tidak ada kurma, tidak ada apa tadi? Zam-zam, air dulu. Nanti kolak itu terakhir. Es itu terakhir. Salah, orang banyak yang salah paham. Gorengan. Kolak sih ya gorengan, gorengan. Ya. Kemudian air, tidak ada air. Semuanya berwarna namanya. Sirup, kolak apa? Ya. Fahulwi. Maka manisan. Manisan itu yang asli manis, madu, buah-buahan, anggur, asli manis ya. Bukan buatan ya. Kalau kola buatan. Nah, terakhir baru summa halwa, baru manisan buatan. Kola, es, sirup, daun, campur dan sebagainya. Itu terakhir itu sudah terakhir. Jadi urutannya itu, urutan keafdolannya ya, urutan keafdolannya itu. Silakan mengikuti keafdolan, lebih banyak pahalanya insyaallah taala. Jam berapa? 12.48. Mantap. Siap. Sunnah yang berikutnya membaca doa berbuka. Membaca doa berbuka. Ya berbuka. Mau pakai yang sahih, ya pakai yang dhaif, silahkan. Karena dhaif untuk fadhailul a'mal diperbolehkan. Silahkan. Asal bukan hadis maudhu ya, bukan hadis yang palsu. Mau pakai doa dhahabal dhama'u wabtallatil 'uruqu wa thabatal ajru insyaallah, silakan. Doanya bagus. Mau doa yang sudah masyhur di Indonesia, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu rahmatika ya arhamar rahimin, silakan. Semua ada riwayatnya, bukan hadis yang palsu semuanya. Nah, sunnah yang berikutnya memberi takjil atau memberi buka kepada orang lain. Karena diriwayatkan barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala puasa orang itu secara sempurna tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Tidak berdobel-dobel, malah enak. Pahalanya luar biasa. Kemudian sunnahan yang ketujuh adalah mandi malam hari. Kalau bulan puasa, bulan Ramadan itu mandinya malam, bukan pagi atau sore. Jadi justru mandi pagi, mandi sore itu makruh hukumnya dalam bulan Ramadan. Kenapa? Khawatir membatalkan puasanya. Itu mandi kan biar masuk telinga, kadang bisa masuk hidung, masuk mulut, masuk ke kemaluan belakang. Gak banyak kemungkinan untuk puasanya itu batal tanpa itu sadari. Makanya makruh hukumnya. Tapi sunnahnya mandi di bulan Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, diriwayatkan oleh para ulama adalah setelah maghrib. Mulai masuk waktu sunnahnya mandi. Biasanya kalau saya pribadi mengikuti guru-guru saya, itu biasanya guru-guru saya itu sebelum sholat tarawih. Sebelum sholat tarawih, setelah maghrib, setelah buka, mereka mandi. Jadi sholat tarawih dalam keadaan seger. Nah, kecuali nih bukannya kakean ngantuk, ya, ngantuk. Kemudian sunnah yang berikutnya menjaga sholat tarawih. Mulai malam pertama, malam Jumat ini sampai malam yang terakhir, sampai malam yang terakhir.
menjaga sholat tarawih. Yang diriwayatkan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang qama Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan, menjalankan hak bulan Ramadan. Nah, para ulama ahli hadis ini menyatakan haknya Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat tarawih. Ya. Imanan wa ihtisaban, percaya kepada Allah dan ikhlas karena Allah Ta'ala, diampuni semua dosanya. Yang lalu mulai balik tekad, semuanya habis diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, sunnah yang berikutnya, sholat witir jangan ditinggal. Sholat witir jangan ditinggal. Kemudian sunnah yang berikutnya, memperbanyak tilawatul Quran. Mau cara tadarus sendiri, nah Ramadan ini bulan syahrul Quran. Memperbanyak amal-amal soleh, sedekah, ya, apalagi di 10 hari terakhir untuk mencari malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian memberikan yang lebih untuk keluarga, tidak melakukan perbuatan dosa. Ini sangat dianjurkan sekali di bulan Ramadan. Nah, dianjurkan sekali di bulan Ramadan. Nah, sekarang masuk ke yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan ada 8. Tadi sudah sunnahnya, sekarang yang dimakruhkan di bulan Ramadan. Puasa, orang yang puasa. Pertama, ngincipi makanan. Ngincipi itu gak batal. Kalau enggak ketelen. Kalau enggak ketelen enggak batal. Tapi makruh. Makruh hukumnya. Contoh gini. Istri masakkan suami sama anaknya. Atau masakkan suaminya. Dia enggak tahu ini kasinan ke orang ada. Diincipi sama dia. Diincipi lah. Gitu. Terus dia lepeh, terus dikubur-kubur. Sekiranya nggak ada masakan tadi yang ketelen, dan kumurnya juga jangan ditelen, kumurnya juga dibuang semuanya sampai bersih yang di mulutnya tadi. Ini makruh. Sudah usaha ini aja makruh. Nah, apalagi kalau nggak kayak gini bisa batal. Kecuali ya kalau karena hajat, misalnya ya tadi itu misalnya ini nanti suamiku kasinan ngamuk, ya tidak apa-apa. Dia ada hajatnya, hajat suami ngamukan, bisa ya, hajat itu. Atau munyah sesuatu yang tidak ada rasanya. Bukan permen karet ada rasanya. Munyah permen karet batal. Munyah yang tidak ada rasanya. Contoh permen karet ada rasanya apa? Nggak ada. Ada rasanya semua. Ada rasanya semua. Permen karet yang sudah dikunyah lama. Iya mungkin ya. Misal ada munyah apa? Misal orang tuh munyah apa biasanya? Misal apa ya? Sesuatu yang ada rasanya. Munyah karet. Munyah. Jadi main-main dengan mulutnya gitu. Itu makruh. Yang ketiga, canduk itu bekam. Hijamah bulan Ramadan makruh. Bahkan dalam mazhab yang lain mengatakan batal. Kalau mazhab Syafi'i makruh, mazhab yang lain mengatakan bisa batal. Yang keempat, ya, kumur sebelum buka puasa. Jadi misalnya waktu buka dia kumur dulu. Belum buka kumur dulu. Seakan-akan dia ini menghinakan bau mulutnya yang mana menurut Allah di sisi Allah itu lebih wangi daripada minyak misik, minyak kasuri, minyak misik. Jadi kayak dia ini kayak tidak butuh sama pemberian keistimewaan dari Allah itu. Nah ini juga makruh, yang remeh ini. Gitu. Kemudian selanjutnya yang dimakruhkan juga apa? Renang. Kenapa? Coba batal. Orang renang itu bentar bisa batal. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya ngentut di kolam renang? Orang ngentut itu batal ya. Ya kan ada pertanyaan tuh banyak tuh. Orang ngentut di kolam renang saat puasa. Kemudian yang makruh juga apa? Menggunakan siwak setelah duhur. Bulan Ramadan, siwak setelah duhur makruh hukumnya. Yang ketujuh, terlalu kenyang saat sahur atau buka, banyak tidur, ya, atau berbuat hal-hal yang enggak ada faedahnya, enggak ada pahalanya.
Kemudian yang kedelapan, yang dimakruhkan melakukan hal-hal yang sifatnya syahwat, ya, melihat TV, melihat yang nggak manfaat gitu ya, atau mencium bau makanan, enak itu makruh. Nah terakhir, hal yang membatalkan puasa. Terakhir bahasan kita pada siang hari ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ada dua macam. Macam yang pertama adalah apa? Yang membatalkan pahala puasa. Macam yang kedua, yang membatalkan puasa itu sendiri sehingga puasanya batal. Pertama, yang membatalkan pahala, puasanya nggak batal, tapi pahalanya puasanya habis, nggak dapat pahala sama sekali. Yaitu apa? Yaitu yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, "Kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atsy." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar dan haus. Hanya dapat itu aja, lapar dan haus. Nah, apa saja yang membatalkan pahala puasa? Yaitu yang disebutkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis khamsun yufattirna as-shaim. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Pertama, membatalkan pahala puasa. Pertama, al-kadhib, dusta, bohong. Yang kedua, wal ghibah, ngerasani, munjing. Ketiga, wan namimah, mengadu domba. Yang keempat, wan nadharu bi syahwatin, melihat hal-hal yang enggak senonoh ya, menimbulkan syahwat. Yang kelima, wal yaminul kadhibah, sumpah palsu. Oh, sumpah pocong, wani ketabrak, wani ya, misalnya gitu. Aku bilang menjadi, jangan, enggak boleh. Yang seperti membatalkan pahala puasa. Nah, yang kedua, hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri. Ada berapa? 8. Kalau tadi 5 hal membatalkan pahala puasa. Kalau yang ini membatalkan puasa itu sendiri, jadi batal puasa. 8. Pertama, murtad. Seperti tadi yang saya sampaikan, murtad walaupun sebentar, terus syahadat lagi batal. Yang kedua, haid, nifas, melahirkan. Haid, nifas, melahirkan. Ini membatalkan puasa. Yang ketiga, gila walau sebentar. Tadi yang sudah kata. Yang keempat, ini yang tadi belum, pingsan atau mabuk atau dibius. Ini ada perbedaan pendapat antara ulama. Pendapat yang pertama menyatakan kalau pingsannya mulai subuh sampai maghrib batal. Mulai subuh sampai maghrib tidak sadar, maka tidak sah puasa di hari itu. Tidak sah. Tapi kalau sadar walaupun sebentar, jam 4 sore sadar sebentar, 5 menit misalnya, atau 1 menit gak sadar lagi sampai maghrib, menurut pendapat Imam Romli sah. Kenapa? Ada sadarnya, ada saat-saat dia sadarnya, sah. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar, pendapat yang kedua, batal kalau sengaja. Contoh dibius, operasi misalnya, batal. Dan juga dari bab suntiknya juga bisa batal ya kan. Orang-orang dioperasi tadi itu lebih baik diqodoi puasanya, ya, diqodoi puasanya. Nah, itu yang keempat ya. Jadi dibius atau nggak sadar atau pingsan selama 1 hari. Paham ya? Kalau sengaja walaupun sebentar, menurut Imam Ibnu Hajar tadi batal. Menurut Imam Ar-Ramli harus mulai fajar sampai subuh. Fajar sampai maghrib. Saya ulangi lagi, supaya tidak bingung. Pingsan, tidak sadar, dibius, itu membatalkan puasa atau nggak sah puasanya. Kalau menurut Imam Romli, pendapat pertama, mulai fajar sampai maghrib nggak sadar. Kalau sadar sebentar, sah. Menurut pendapat yang kedua, Imam Ibnu Hajar, kalau sengaja dibiusnya atau nggak sadarnya, sengaja
walaupun sebentar nggak sadar batal, nggak sah, tidak perlu nunggu sampai maghrib. Itu yang keempat. Sekarang yang membatalkan yang kelima adalah kumpul, suami istri kumpul, apalagi bukan istrinya. Alhamdulillah tidak. Sengaja tahu bahwa itu adalah haram saat bulan Ramadan siang hari, ya, dalam keadaan mau, ya, maka batal puasanya dan wajib bayar tadi puasa. Jadi pertama dia dapat dosa. Yang kedua dia tidak boleh batalkan puasanya. Sudah kumpul sama istri jam 11 siang misalnya kumpul sama istrinya, tidak boleh dia makan setelah itu sampai maghrib, hukuman bagi dia. Nunggu maghrib boleh makan, kalau makan haram. Yang ketiga harus ditakzir sama hakim, pemerintah harus takzir, hukum dia. Ya, hukum dia. Yang keempat wajib diqadha, nanti dibayar nanti. Karena dia batal kan puasanya, wajib bayar. Yang kelima wajib kafarah, bayar tebusan tadi. Bayar tebusan tadi. Tebusannya apa? Tebusannya pertama memerdekakan budak yang mukmin, karena nggak ada budak. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut. Kalau batal aja sehari, baleni awal meneh. Harus berturut-turut 2 bulan. Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang miskin, setiap orang miskin 1 mud, kurang lebih 7 ons. 60 orang miskin, yang betul-betul miskin, per orang kurang lebih 7 ons 1 mud. Wajib. Bagi laki-lakinya, bagi perempuannya nggak wajib, bagi istrinya nggak wajib. Ini wajibnya bagi suaminya, bukan istrinya. Wajibnya bagi suaminya. Nah, yang keenam, ini yang paling sering ditanyakan. Sampainya sesuatu, masuknya sesuatu dari lubang yang terbuka, kuping, ya, hidung, mulut, ya, kemaluan depan, kemaluan belakang, lubang. Itu membatalkan puasa. Harus berupa benda. Ini pertama. Kalau angin, orang naik motor gini, makan angin misalnya, mangap terus, walaupun dia kenyang, tetap nggak batal puasanya. Makan angin. Atau bakar sate, asap ini, misalnya, nggak batal. Kenapa? Bukan benda, bukan benda. Tapi kalau ngerokok, batal. Ngerokok batal. Kenapa? Dia ngisep sesuatu sampai habis, ya? Iya kan? Batal. Batal. Habis sampai habis, ngisep sesuatu sampai habis. Terus yang betul kan asap, ya jadi nyambut, asap itu kan habis. Jadi walaupun nggak dimakan, ngerokok batal, membatalkan puasa. Nah. Kemudian kalau lewat pori-pori nggak batal. Nah, dia wudhu, airnya kan mesti keresep, ya kan, kering di sini pori-pori. Walaupun badannya serasa seger, ya saya habis wudhu 5 kali, nah, seger ya, rasa seger, dapat kekuatan baru misalnya, tetap nggak batal puasanya. Kenapa? Lewat pori-pori. Dalam mazhab Syafi'i, semua lubang dalam tubuh kalau kemasukan sesuatu benda batal, kecuali mata. Jadi orang pakai tetes mata, menurut mazhab Syafi'i nggak batal. Syafi'i, ya. Menurut Imam Ghazali, telinga juga enggak. Jadi orang pakai cotton bud, menurut Imam Ghazali nggak batal. Menurut Imam Ghazali nggak batal. Nah, sekarang suntik, ya suntik. Suntik itu bagaimana, Habib? Suntik lebih baik ente kalau puasa nggak sesuntik. Ngapain ente suntik? Bisa ditunda kan setelah maghrib misalnya. Ini dokter tidak bisa, Habib ini sakit. Misalnya pagi, siang, sore, ya itu. Ya, ada 3 pendapat ulama. Ulama yang pertama menyatakan suntik itu tidak membatalkan sama sekali. Kenapa? Nggak lewat lubang-lubang tadi itu. Kan lewatnya kan apa? Urat kan? Ya. Itu pendapat yang pertama, nggak batal sama sekali. Pendapat yang kedua menyatakan batal. Kenapa?
ketika diperinci. Dan ini yang banyak disampaikan ulama, diperinci. Tergantung uratnya. Kalau uratnya adalah urat yang mana ada hubungannya dengan pencernaan, batal. Contoh infus. Infus itu kan buat orang nggak lapar kan? Ya. Batal. Orang puasa infus batal. Tapi kalau suntik yang tidak ada hubungannya dengan pencernaan, nggak batal. Nggak batal. Itu 3 pendapat tentang suntik. Kemudian masalah dahak, bukan ludah ya. Kalau ludah nggak batal. Nanti kumpulkan ludah, ya ditelan lagi nggak batal. Tapi kalau dahak itu yang berwarna itu, ya, yang itu, Kental ya kental, itu membatalkan puasa kalau di dalam, harus dibuang. Jadi kalau keluar dahak harus dibuang. Telan lagi batal puasanya, tidak boleh. Kecuali kalau dahak itu belum sampai ke batasan yang zahir, yaitu makhraj huruf kha. Nah, menurut Imam Nawawi, hak juga zahir, hak. Kalau sudah sampai batasan itu harus dilepas, dibuang, diludahkan, keluarkan dahaknya. Tapi kalau masih di batasan batin, sebelum makhraj hak berarti, ya, sebelum makhraj hak, maka tidak membatalkan puasanya. Saya kira jelas ya. Nah, makhraj batin itu apa, Habib? Ha di sini. Dahaknya masih di makhraj daerah situ. Ditelan lagi boleh, nggak batal. Tapi kalau sudah batal, ditelan batal. Namun ludah nggak batal kecuali ludahnya berasa campur dengan darah misalnya, darah kusi, batal. Atau dia gelegek. Karena orang kalau makannya kebanyakan gelegek itu ada yang keluar, ada cairan atau apalah yang keluar. Makan kacang, metu kacang, jadi ada yang keluar. Itu harus dimuntahkan, harus dilepaskan dan harus dikumur-kumur setelah itu karena itu hukumnya najis. Kalau ada gelegek, orang gelegek bersendawa, Indonesia ini bersendawa, ya, bersendawa, gelegek. Keluar sesuatu harus dibuang dan dikumur-kumur sampai suci. Tapi jangan ditelan kumur-kumurnya, dan itu juga dengan ditelan. Yang keluar dari sendawanya, dari gelegeknya tadi. Nah, bagaimana kalau lidahnya berwarna? Habis minum soda yang berwarna, kan biasanya lidahnya warnanya merah. Bagaimana itu? Tidak batal. Kenapa? Karena itu hanya sisa warna. Warna saja, tidak batal. Hukumnya tidak batal. Atau gelegekan ono rasane, tapi nggak ada yang keluar. Kadang-kadang kan orang habis makan apa? Mie kan? Habis makan mie, ya, terus dia gelegekan rasa mie. Subuhnya dia gelegekan, rasanya mie, tapi tidak keluar mie-nya, tidak keluar sesuatu, tidak batal. Walaupun kerasa rasa mie. Kenapa? Itu hanya rasa aja, bukan benda, gitu ya. Tidak batal. Kemudian hukum kalau wudhu atau mandi tidak sengaja airnya masuk. Wudhu ya, contoh wudhu, Jamira. Nah, kita tanya jawab ya. Ini permasalahan-permasalahan yang sering terjadi. Wudhu itu di bulan Ramadan saat puasa, sunnahnya kumur-kumur dan membersihkan hidung itu tidak bangeti, nggak terlalu bangeti. Jadi gini aja, gitu aja. Jangan dia kayak gitu. Jangan sampai ya batal atau batal, bisa batal itu, bisa batal ya. Nggak mesti batal, tapi bisa batal. Kalau yang gini tadi sampai masuk ke sini batal, masuk lubang soalnya.
seandainya dia kumur-kumur biasa, tidak sengaja, bu kaget, bu kenapa, ketelan. Tapi dia tidak menyalahi syariat ya, dia kumur-kumur biasa, nggak terlalu berhenti, nggak batal wudhu. Kalau nggak sengaja masuk, nggak batal wudhunya. Atau dia mandi wajib jenabat. Rasulullah pernah mandi jenabat itu setelah subuh. Jadi Nabi Muhammad kumpul dengan istrinya saat setelah sahur, kumpul dengan istrinya sampai waktu subuh belum mandi jenabat, tapi mandi jenabat waktu subuh. Jadi diperbolehkan ya, nggak batal hukumnya. Saat puasa masih dalam keadaan jenabat, jadi setelah subuh masih belum mandi jenabat, nggak batal puasanya, karena Nabi pernah seperti itu. Nah maka bagaimana kalau mandi jenabat kan harus bersih kan, harus nggak boleh ada yang terlewatkan. Kok nggak sengaja kok masuk ke dalam telinga misalnya, masuk ke dalam lubang kemaluan belakang misalnya, maka nggak batal hukumnya. Karena apa? Dia lagi melaksanakan sesuatu yang wajib, yaitu mandi jenabat. Tadi melaksanakan sesuatu yang sunnah, itu adalah kumur-kumur dalam wudhu. Jadi begitu. Tapi kalau mandi yang bukan mandi wajib, mandi seger-segeran dok. Siang hari mandi seger-segeran, tidak sengaja masuk telinganya, batal. Kenapa? Itu mandi tidak dianjurkan dalam agama. Atau dia wudhu, tapi wudhunya gini, keselak, ketelem, batal puasanya. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang melanggar syariat Islam. Saya kira itu belum selesai. Yang membatalkan yang ke-7 belum selesai, 8. Maaf, mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri, naudzubillah min dzalik, dosa hukumnya dosa besar. Atau dengan tangan istrinya, atau karena mikir tidak kawin-kawin jomblo, mikir sampai keluar sperma mani, ya batal hukumnya. Batal. Atau melihat naudzubillah min dzalik, lihat film tidak benar, keluar, batal. Ya, karena dia tahu dia dengan begitu bisa keluar, maka batal hukum puasanya. Ya, batal hukum puasanya. Jadi lebih baik lagi puasa tidak usah nyium istrinya, meluk istrinya, jauhi dulu. Nanti jam maghrib ke arbu habis subuh. Kemudian yang terakhir, hukum yang membatalkan puasa yang terakhir adalah apa? Memaksa untuk melogok untuk muntah. Jadi muntah secara sengaja. Kalau muntah nggak sengaja, dikeluarkan, disucikan pakai kumur-kumur tadi itu sampai suci, selesai, nggak batal hukumnya. Tapi kalau sengaja, batal puasanya. Nah, ada hal-hal yang perlu diketahui, yang wajib qadha dan fidyah. Ini tak jelas sih apa pertanyaan sih. Jadi ini yang wajib qadha dan fidyah siapa aja? Yang wajib qadha bukan fidyah apa? Yang wajib fidyah tanpa qadha apa? Sekarang aja ya. Sekarang pertama, yang wajib qadha dan fidyah. Yang wajib qadha dan fidyah ada 2. Pertama, membatalkan karena khawatir terhadap orang lain. Contoh, perempuan yang hamil khawatir janinnya. Perempuan yang menyusui, ibu yang menyusui khawatir anaknya yang disusui tadi. Ini kan khawatir terhadap orang lain, maksudnya bukan dirinya sendiri, anaknya ya. Ibu hamil untuk janinnya, ibu yang menyusui untuk anak yang disusuinya. Khawatir dia anaknya nanti asupannya kurang atau sakit atau bagaimana misalnya, kurang gizi, maka dia wajib bayar qadha dan fidyah. Qadha plus fidyah. Jadi kesimpulan, wanita yang hamil dan perempuan yang menyusui, kesimpulannya gini, wajib qadha dan fidyah kalau khawatir anaknya atau anaknya plus dirinya. Khawatir dua-duanya, saya bisa sakit nanti, anak saya juga bisa sakit, qadha dan fidyah.
Apa? Saya ulangi lagi. Jadi gini, biar nggak salah paham. Saya ulangi ya. Jadi bagi perempuan yang hamil dan bagi perempuan yang menyusui wajib qadha plus fidyah, plus fidyah kalau khawatir anaknya. Tapi kalau khawatir dirinya plus anaknya, maka hanya wajib qadha. Karena ada kekhawatiran terhadap dirinya sendiri. Ada kekhawatiran terhadap dirinya sendiri. Pokoknya kalau ada kekhawatiran terhadap dirinya sendiri, ibu hamil dan ibu menyusui wajibnya hanya qadha, nggak wajib ngeluarin fidyah. Yang kedua, wajib qadha plus fidyah kalau dia mengakhirkan qadha Ramadan yang kemarin sampai Ramadan yang akan datang. Contoh, dia punya utang Ramadan kemarin. Ini kan terakhir Ramadan, dia belum lunas. Maka tiap hari dia yang belum dilunasi itu ditambahi 7 ons. Tambahi fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang wajib qadha tanpa fidyah. Wajib qadha tanpa fidyah. Itu siapa? Banyak ya. Orang yang tadi pingsan seharian, orang yang lupa niat, itu wajib qadha. Sengaja batal, wajib qadha tapi enggak wajib fidyah, wajib qadha tapi enggak wajib fidyah. Yang ini wajib fidyah tapi enggak wajib qadha. Hanya ngeluarin fidyah, qadha enggak usah. Lansia dan sakit yang menurut dokter tidak bisa sembuh, penyakit yang menurut dokter tidak bisa sembuh, itu ngeluarin fidyah aja, tidak usah qadha. Terakhir, tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah. Dua-duanya nggak wajib. Tidak qadha, tidak fidyah, tidak wajib. Orang gila Nggak wajib puasa. ya wes, pengedan ya senang. Pengedannya senang bawa sini senang loh. Nggak tahu susah pengedan. Jadi itu adalah hukum-hukum puasa secara singkat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Buka tanya jawab. Bismillah. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di nomor admin Dompet Duafa Jawa Tengah sudah ada 2 pertanyaan, Bib. Yang pertama, Afwan Bib izin bertanya, adakah amalan khusus ketika sudah masuk 10 hari di bulan Ramadan agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? 10 hari pertama? 10 hari terakhir. Oh, terakhir ya. Di bulan Ramadan agar mendapatkan. Ini sudah ada sabar orangnya ini kan. Ya, betul ini. Mau mendapatkan malam Lailatul Qadar ini ya. Terus yang kedua, jikalau hamil, apakah boleh tidak berpuasa? Karena beliaunya ini itu ada riwayat keguguran sebelumnya karena kandungannya itu lemah. Apakah boleh tidak berpuasa dan bagaimana qadha atau fidyah atau dua-duanya? Sudah dijelaskan ya, tadi. Nah, jadi yang pertama, Rasul itu tadi kan saya sampaikan, Nabi Muhammad itu 2 bulan sebelum Ramadan sudah mempersiapkan seakan-akan sudah masuk bulan Ramadan. Mulai bulan Rajab sudah persiapan, semangat, bulan Syawal tambah semangat, masuk bulan Ramadan semangat luar biasa. 10 hari terakhir puncak-puncaknya semangat daripada Nabi Muhammad SAW untuk menggapai fadilah keutamaan bulan Ramadan, apalagi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu sebetulnya nggak harus di 10 hari terakhir, cuman keseringannya di 10 hari terakhir. Karena turunnya Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Padahal sebagian pendapat menyatakan turunnya Al-Quran, nuzulul Quran adalah malam 17, bukan malam 21, 22, 23 menurut sebagian pendapat. Jadi malam Lailatul Qadar itu ada kemungkinan malam pertama Ramadan, malam 7, malam 10, malam 15, malam 16, ada kemungkinan. Jadi Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar. Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar. Jadi nggak ditambahkan sama Allah Ta'ala. Makanya ulama pun kan beda pendapat. Kalau Ramadan awalnya hari Jumat, kalau Ramadan awalnya hari Senin, maka Lailatul Qadarnya malam ini.
ciri-cirinya malamnya itu begini, subuhnya itu begini, itu hanya ciri-ciri aja, pendekatan aja. Tapi apakah pasti Lailatul Qadar? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena itu rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa amalan yang dilakukan Nabi Muhammad itu 10 hari terakhir isinya masjid sudah. Kecuali kalau seorang istri suaminya ditinggal di masjid, jangan, tetap melayani suaminya, dengan harapan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang iktikaf di masjid. Istri-istri dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena anugerah Allah sangat luas. Yang laki dapat, yang perempuan juga dapat dengan hak masing-masing. Iktikaf di masjid Nabi Muhammad itu, yang laki-laki ya iktikaf di masjid, baca Al-Qur'an, ya, kemudian sunnah-sunnahnya dilaksanakan, ya, puasanya disempurnakan dengan meninggalkan hal-hal yang makruh, yang mubah diminimalkan, gitu ya. Di malam hari dihidupkan malam harinya dengan Al-Quran, karena Ramadan bulan Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Minimal tiap malam itu subuh berjamaah, isya berjamaah, itu minimal. Isya berjamaah, subuh berjamaah, minimal itu sudah. Untuk naik lagi, terawih dilaksanakan. Naik lagi, tahajud. Naik lagi, hidupkan malamnya. Kebanyakan malamnya. Naik lagi, tidak tidur. Ya. Kalau di Hawal sana, saya ketika mondok di sana, itu mereka kalau malam tidak tidur, tidurnya itu habis sholat duha sampai sebelum zuhur bangun. Gitu. Malam tuh pokoknya di masjid sini, pindah masjid sini, masjid diiktikaf semuanya buat biar jadi saksi di hadapan Allah. Masjid ini nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Masjid ini pokoknya nambah saksi dia yang untuk di akhirat nantilah untuk masuk surga. Gitu. Dia habis duha tidur. Ya. Jadi itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, gini Bu, jadi kalau Anda khawatir cuma pada anak Anda, dokter bilang ini anaknya yang bahaya. Kalau kamu nggak apa-apa puasa, tapi anak kamu yang bahaya, maka tadi wajib qadha plus fidyah. Qadha plus fidyah. Kurang lebih 7 ons beras makanan pokok. Tapi kalau kamu ada kekhawatiran terhadap diri kamu sendiri dan anak, atau diri kamu tok sendiri, dokter bilang bahaya kalau nanti membahayakan kamu kalau kamu puasa, atau membahayakan kamu dan janin kamu, membahayakan kamu dan anak kamu yang kamu susui, maka hanya wajib qadha tanpa fidyah. Karena ada kekhawatiran terhadap diri sendiri. Ada lagi? Oke. Terus Bib, satu pertanyaan, kalau kemudian ada satu. Ada pertanyaan yang di ada. Ada. Oke. Alhamdulillah. Iya Bib, ini pertanyaan. Oke, kalau tadi kan diusahakan mandinya itu sebelum subuh kalau Ramadan. Sebelum subuh. Kalau kemudian kita tidak bisa mandi sebelum subuh, mandinya harus pagi, kemudian sore. Nah, itu bagaimana biar kehati-hatian itu tidak masuk airnya ke lubang-lubang yang memang tadi disebutkan oleh Habib tadi. Terus kalau sikat gigi, kan kita di Indonesia juga jarang pakai siwak ya, nah, ada yang pakai siwak tapi budaya kan? Nah, budayanya kan pakai odol itu, Bib. Iya. Odol. Nah, bagaimana itu mengantisipasinya? Jadi kalau memang kamu mandi pagi atau sore hari, diusahakan jangan, gitu ya. Diusahakan mandinya itu sebelum subuh atau habis maghrib itu, karena itu sunnah ya, jangan tinggalkan sunnahnya Nabi. Nah, kalau misalnya lupa atau pas tidak mandi, ya, mau berangkat kerja daripada lupa, misalkan bau gitu ya, maka hati-hati, jangan sampai masuk, ya pelan-pelan airnya, mungkin pakai shower ya. Kalau tidak punya shower ya ciduknya tidak biar masuk ya, pelan-pelan aja, santai aja. Jadi sekiranya kamu hati-hati, dijaga jangan sampai ada lubang-lubang yang kemasukan air ya. Telinganya misalnya ditutupin ketika basuh kepala, hanya sebelah kanan dulu, terus sebelah kiri bisa kan. Dia hati-hati pokoknya. Kemudian yang kedua, masalah sikat gigi.
masalah sikat gigi, jangan. Sikat gigi saat puasa jangan. Karena dia pakai odol ada rasanya. Dan juga ada busanya, ada airnya, nanti kan bakalnya kan kumpur-kumpur kan. Dan juga gak sunnah hukumnya sunnah sikat gigi itu. Maka kalau gak diniati siwak, maka kalau misalnya gak sengaja ketelan, batal. Jadi sikat giginya itu ya habis buka puasa sama sebelum subuh. Saya juga gitu kalau sikat gigi ya setelah buka puasa sikat gigi sama sebelum subuh sikat gigi. Sudah aman. Sudah pakai siwak, pakai siwak. Apalagi bulan Ramadan pahala berlipat ganda. Jadi begitu. Oke. Lagi. Ini Bib kan di pihak perempuan ini ya, ini yang katanya perempuan Bib. Kalau kemudian kita lupa jumlah puasanya tahun-tahun kemarin, mungkin 2 tahun kemarin kita menstruasi di 1 bulan Ramadan itu, tahun kemarinnya lagi kita menstruasi juga, tapi lupa jumlahnya berapa, itu bagaimana caranya? Diambil yakinnya. Sama kayak sholat. Dalam keadaan sholat, kamu lupa, saya 3 atau 4 ya? Ya 3 atau 4. Kalau sholat diambil yakinnya. Yakinnya berapa? 3 atau 4? Ya 3. Kan sedikit yang yakin ya. Sedikit yang yakin. Tapi kalau puasa nggak usah diambil sedikitnya, diambil banyaknya. Terbalik. Iya, diambil banyaknya. Contoh, saya 25 atau 26 ya, 26. Takutnya kalau 26 gimana? Gitu. Diambil 26. Karena kewajibannya beda sama sholat. Kalau sholat kan untuk menambah rakaat kan gitu kan. Tinggal nanti sujud sahwi. Tapi kalau untuk Ramadan kan begitu, beda. Jadi yakinnya berapa? Saya kalau 26 tuh yakin. Tapi kalau 24 tuh masih ragu-ragu. 24 apa 25 apa 26. Itu 26 insya Allah semuanya sudah qadha, sudah dibayar semuanya. Dia yang yakin, ambil yang yakin. Kamu qadha sejumlah yang kamu yakin tidak mungkin kurang dari itu. Segitu sudah, tidak mungkin kurang dari itu. Tidak mungkin lebih, tidak mungkin kurang dari itu. Seperti itu. Lagi, mungkin ke Instagram. Dari Instagram ada? Mati? Enggak mati. Coba kan. Apa dinginekna ya? Tak waca dhewe. Bisa. Belum ini tak apa? Ketika kalau ada yang bertanya silahkan. Oh gitu. Baik. Ini yang selain Instagram lagi. Ini lebih ke kami yang sebagai amil nih, Bib. Sebagai amil itu kan ketika Ramadan memang waktunya itu lebih sibuk, dalam artian kita harus bahkan H-1 malam Syawal itu kita masih berkewajiban menyalurkan zakat fitrah. Nah, bagaimana amalan-amalan yang memang harus bisa menunjang ibadah kita di bulan Ramadan, juga tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai amil di tempat doa. Iya, itu kan juga termasuk amal. Membantu orang, menyalurkan zakat, menyalurkan sedekah, menyalurkan infak, menyalurkan donasi, itu kan juga termasuk amal. Yang termasuk tadi dikatakan paling afdal kan? Membantu orang di bulan Ramadan pahalanya berlipat ganda. Memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, pahalanya dapat tanpa mengurangi pahalanya orang itu secara sempurna. Dapat pahala luar biasa. Itu juga termasuk amalan Ramadan, bantu orang lain di bulan Ramadan, luar biasa juga. Dan juga sambil bekerja itu tidak menafikan kamu bisa beramal dengan amalan yang lain. Memang pekerjaan itu juga amal, dengan amalan yang lain bisa kan berzikir, bisa ambil la ilaha illallah, kan bisa. Sambil menyalurkan sambil nyetir mobil, sholawat, sambil subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, azim, bisa. Enggak bisa? Bisa. Ya kan? Bisa. Sambil gitu. Kalau kerja sambil megang HP aja bisa. Ya kan? Masa kerja sambil zikir enggak bisa? Ya kan? Pasti bisa. Disiasatilah. Kalau udah hafal Al-Quran, bagaimana Habib supaya memperbanyak Al-Quran? Ya kita hafal. Kita apa susah amal, ulangi susah amal. Itu Al-Ikhlas, baca terus Al-Ikhlas. Baca Al-Quran yang kita hafal. Itu termasuk tilawatul Quran, memperbanyak Al-Quran. Jadi dipermudahlah, jangan dipersulit. Gampang aja, amal itu banyak. Jangan dipersulit. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan persulit, kata Nabi.
Ada lagi? Baik, ada lagi dari teman-teman yang di Instagram. Mana? Ini yang pertama, ibu saya itu kalau haid lebih dari 2 bulan, nah itu hukumnya bagaimana, Bib? Dikodok atau bagaimana jih matur suwun beserta niat bagaimana? Nah, itu tidak mungkin semuanya haid, itu pasti istihadah. Karena haid itu maksimal 15 hari 15 malam, 15 hari 15 malam, 15 hari tok maksimal. Minimal sehari semalam 24 jam itu haid. 2 bulan nggak mungkin. Itu pertanyaannya, saya perlu tahu siklusnya dan warna darahnya. Contoh begini, ada orang 2 bulan mengeluarkan darah ya. 7 hari pertama warna darahnya misalnya hitam pekat, terus seterusnya mulai hari ke-8 sampai ke bulan yang kedua akhir itu misalnya darahnya warnanya merah semua atau coklat semua ya. Maka di sini bisa dihubungi yang haid cuma 7 hari yang hitam pekat itu. Kenapa? Warna darahnya lebih kuat. Jadi warna darah haid itu ada tingkatannya. Makanya perlu pelajaran taklim haid, nifas, istihadah para wanita ini wajib. Iya, bagi wanita ini wajib dipelajari. Nah, gini kan akhirnya salah paham. Dikira 2 bulan haid terus sudah sholat terus ya. 2 bulan tidak sholat terus akhirnya. Sedangkan maksimal cuma 15 hari. Nah, itu nanti di DM ke Instagram saya atau ke Instagram Ashabul Yamin atau masuk ke grup WA Ashabul Yamin bisa itu. Nanti bisa dijelaskan siklusnya bagaimana. Itu akhwat ya, perempuan ya. Bisa masuk ke grup yang muslimat ya, perempuan nanti. Siklusnya bagaimana nanti bisa saya jelaskan. Wajibnya dia bayar berapa dan haidnya berapa hari. Saya kira itu. Ada lagi? Bib, Afwan, Bib mau tanya, amalan apa yang bisa dilakukan wanita haid agar dapat fadilahnya bulan Ramadan? Wah, banyak. Berzikir tadi. Perempuan yang haid itu yang dilarang apa tuh? Sholat, puasa, ya kan? Terus baca Al-Quran, ya. Itu yang dilarang. Yang nggak dilarang banyak, ya kan? Layani suami. Oh, nggak punya suami, Beb. Layani kakaknya, saudaranya, layani bantu tetangga, bantu orang. Oh, nggak boleh keluar rumah, di rumah zikir. Zikir banyak. Zikir kan macamnya banyak. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, astagfirullah. Banyak istighfar. Ya, banyak. Sholawat yang macamnya ya banyak. Jadi banyak amalan tuh banyak. Tidak ada orang tidak bisa beramal itu tidak ada. Orang semua bisa beramal. Bahkan orang yang dalam keadaan naudzubillah min dzalik tidak mampu untuk berbuat apa-apa tapi dia sadar, tetap dia wajib sholat. Ya kan? Sholat kan ada urutannya. Wajib yang pertama apa? Berdiri. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring dengan lempengnya. Tidak bisa terlentang. Tidak bisa terlentang, dia dengan gerakan mata, isyarat matanya. Ya, isyarat matanya. Tidak bisa dengan matanya, hatinya. Tidak bisa sholat. Ya, bisa. Jadi sholat ini dalam keadaan apapun bisa. Itu Allah menunjukkan, karena Nabi Muhammad menunjukkan ini loh. Jadi ibadah itu bisa dalam keadaan apapun bisa. Tidak ada yang sulit. Tinggal orangnya mau atau untuk beribadah, memperbanyak ibadah kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan. Istri masakin suami, masakin anak, buat buka puasa, pahala. Walaupun suaminya nunggu buka baca Al-Quran, istrinya nunggu berbuka sambil masakin, pahalanya sama. Pahalanya sama. Kenapa? Karena istri tadi itu juga ingin baca Al-Quran, tapi dia takdirnya menjadi istri yang wajib untuk melayani suami, melayani keluarga. Sudah, dia melayani, dapat pahalanya baca Al-Quran, dapat pahalanya melayani. Jadi jangan dipersulit. Anugerah Allah itu luas, jangan dipersempit. Allah itu sangat maha dermawan, karim, rahim, wadud. Allah itu luar biasa. Jadi jangan dipersempit rahmatnya Allah, anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yakin Allah itu pemberiannya sangat luar biasa, maha. Kamu akan dapat banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kalau bawa rumah saya misalnya lagi bagi-bagi madu. Ini bawa ke rumah saya gelas gini dok, dapatnya segini. Tapi kalau kamu bawa ke rumah
tergantung kamu bawanya wadah seberapa. Nah kamu sama Allah juga begitu. Kalau kamu yakinnya sama Allah segini, dia dapatnya segini dong. Tapi kalau kamu bawa satu jerigen, satu lautan keyakinan, iman kepada Allah, dapat segitu, dapat lautan anugerah Allah, dapat samudra anugerah Allah. Bapaknya segini ya itu dapat rahmatnya segini, anugerahnya segini. Ya, jangan persempit anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang yakin sama Allah Taala. Saya kira itu ya, cukup ya. Sudah lama kita tadi dari awal ngasih, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah yang mau siaran ulang, nanti insya Allah diupload di YouTube Majelis Ashabul Yamin atau di Dompet Duafa Jawa Tengah. Dompet Duafa Jawa Tengah ya, di Majelis Ashabul Yamin atau di Dompet Duafa Jawa Tengah. Insya Allah jernih, suaranya insya Allah juga jelas ya, direkam soalnya. Jadi kajian Ramadan bagi yang tadi misalnya kurang jelas mau ulangi lagi, bisa diulangi. Streaming ini 24 jam dari sasarannya. Tapi kalau mau lihat yang lebih lama lagi jangganya ya nanti di YouTube insya Allah di-upload. Saya kira itu, kurang lebih dari saya mohon maaf. Ya Allah wa'alam bishawab. Kalau ada kesalahan dari saya mohon maaf, mohon dibenarkan. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.